Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim. Waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulli asir wa taysirul asiri 'alaika yassir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang akan saya sampaikan di kajian kita kali ini adalah masih berkaitan tentang masalah tazkiyatun nufus. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu dengan satu tujuan yang agung. Satu hikmah yang mulia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Untuk merealisasikan ibadah tersebut, yang mana itu dikerjakan oleh anggota badan, dan anggota badan itu dikontrol oleh hati, maka kebaikan hati itu perlu untuk diperhatikan. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut itu baik, maka seluruh jasadnya pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut itu rusak, maka rusak pula juga seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Baik. Di sini kebaikan hati itu sangat berpengaruh sekali dalam kebaikan anggota badan, apalagi dalam kebaikan kita itu melaksanakan ibadah yang sebagai tujuan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berjalannya waktu, banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengotori hati. Ya, mulai dari apa yang kita lihat, mulai dari aktivitas yang kita kerjakan, ya, mulai dari sosmed yang kita miliki, semuanya sangat mempengaruhi hati kita. Apalagi kalau itu berkaitan dengan maksiat. Nabi SAW itu bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan." Fitnah itu menempel kepada hati seperti tikar yang ditempelkan sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah tersebut, maka dia akan dikasih titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang dia itu menolaknya, maka dia akan diberikan titik yang putih. Hatta tasira ala qalbain. Sehingga hati itu pun menjadi dua bagian. Ala abyadha mislas safa.
Ada model hati yang dia itu putih, bersih, seperti batu yang dia itu halus dan licin. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan tidak ada satupun fitnah yang bisa memudaratkannya. Tidak ada satupun kelalaian, kemaksiatan yang bisa memudaratkannya. Ma damatis samawati wal ard. Selama adanya langit dan bumi. Wal akhar, adapun model hati yang lain, aswad murbaddan, ya. Adapun yang lain, maka itu adalah hati yang hitam, murbaddan, itu hitam pekat sekali. Kalkuzi mujakhian, seperti belanga yang dia itu terbalik dan terkelungkup, ya. Atau seperti mangkok yang tertutup, sehingga apapun itu tidak akan bisa memasukinya. La ya'rifu ma'rufan. Hati yang model seperti ini, adanya kebaikan enggak ada sensitifnya. Wala yungkiru mungkaran, dan juga apa? Tidak akan mengingkari kemungkaran, karena dia kehilangan sensitifnya. Illa ma usyriba min hawa, kecuali dia itu hanya akan bisa mengikuti hawa nafsunya. Jadi apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itulah yang bisa dikerjakannya. Adapun kebaikan, kemungkaran yang ada di sekitarnya seakan-akan itu tidak ada di sekitarnya. Jadi sudah mati. Maka inilah efek dari ketika kita itu menjalani aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekali rintangan, banyak sekali rintangan yang akan bisa mengotori hati kita, bahkan menjadikan hati kita itu kehilangan sensitifnya, sehingga empati terhadap sesama itu menjadi kurang bisa diperhatikan. Makanya inilah ciri-ciri hati, ketika hati itu sudah mulai mengeras, sudah mulai kaku, tidak tahu lagi bagaimana dia itu bisa melembutkannya. Makanya perlu sekali kita itu tahu bagaimana kita itu melembutkan hati tersebut sehingga sensitifnya kembali dan empatinya terhadap sesama pun kembali. Ketika ada kebaikan dia bisa tergerak, ketika ada kemungkaran dia pun bisa merasakan risih. Maka di sini apa yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita itu mendapatkan kembali kelembutan hati kita. Yang pertama, supaya kita itu bisa mendapatkan kelembutan hati kita kembali adalah ma'rifatullah, yaitu kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala di sini dengan dua cara. Yang pertama adalah kita itu mentadaburi asma'nya dan sifatnya. Kita ketahui untuk apa Allah itu punya nama ini, kenapa Allah itu punya sifat ini. Kita harus mengerti untuk apa itu semuanya. Dan yang kedua, kita itu mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang syariah maupun yang kauniyah. Makanya ketika seseorang itu benar-benar bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, maka itulah termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang dia itu bisa takut, ya, orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu orang yang ulama, orang yang mengerti Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bisa tergerak, hatinya bisa tergetar ketika dibacakan firman Allah, ketika dibacakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang dia itu sangat mengerti tentang Rabb-nya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu bertambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertambah takutnya, muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa takut kepada zat yang dia itu menguasai langit dan bumi. Ilmunya itu mencakup segala sesuatu, tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya. Mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, bahkan apa yang terbetik di hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Di sisinya lah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang berguguran melainkan Allah itu sudah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan juga apa? Tidak ada satupun biji yang berada di kegelapan tanah yang terkubur jauh. Wala ratbin wala yabisin, baik yang dia itu basah maupun yang dia itu kering. Illa fi kitabim mubin. Semua itu sudah tercatat dalam kitabnya yang jelas dan nyata. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi." Bahkan wanita yang dia itu hamil dan dia itu melahirkan, melainkan semua itu telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahuinya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Dan juga apa? Orang yang dia itu dipanjangkan umurnya dan yang dikurangi umurnya, wala yunqasu min umurihi, dan yang dikurangi umurnya illa fi kitab, kecuali itu semuanya sudah tercatat rapi dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu semuanya atas Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Lihatlah, inilah Rabb yang kita sembah. Inilah Rabb yang selama ini kita ibadahi. Rabb yang dia itu mengetahui segala sesuatu apa yang kita lakukan. Jangankan itu tertutup, ya. Bahkan yang terbetik saja itu sudah diketahuinya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Rabb, bagi Allah Subhanahu wa taala yang dia itu pendengarannya meliputi seluruh suara. Laqad ja'atil mujadilatu ilan nabi tukallimuhu. Ketika ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang, wa ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqul. Dan saya itu berada di pojokan rumah, tapi saya tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh wanita tersebut kepada Nabi. Maka apa? Allah pun turunkan firman-Nya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ini Aisyah mengatakan, saya saja tidak mendengarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu mendengarnya. Ya, itu mendengarnya. Inilah Rabb kita, ya. Terkadang banyak hal yang kita itu tidak ketahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik, sebab yang kedua, supaya hati kita itu bisa lembut, tadabburul Quran. Yaitu mentadaburi Al-Quran. Kita semangat untuk mentadaburi kalamullah Subhanahu wa taala. Dan kita itu selalu menyelami ayat setiap demi ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan janjinya maupun yang berkaitan dengan ancamannya. Begitu juga dengan ayat Allah yang berkaitan dengan sifat-sifatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pentingnya tadabbur, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan apa? Salah satu tugas diturunkannya Al-Quran. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Satu kitab yang kami turunkan kepadamu, berbarokah. Kitab itu berbarokah. Berbarokah untuk hidup kita. Berbarokah untuk solusi apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita. Makanya Allah mengatakan, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka itu mau mentadaburi ayatnya, maka mereka akan menjumpai solusi dari setiap masalah yang mereka jumpai. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang dia itu masih mau menggunakan akalnya, maka dia akan ingat bahwasanya Al-Quran ini sangat penting dalam kehidupannya. Jangankan hati, gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kokohnya seperti itu, ketika diturunkan Al-Quran, maka gunung itu pun terbelah tidak karuan. Bagaimana dengan kondisi hati kita? Kenapa hati kita ini lebih keras daripada gunung itu? Ketika dibacakan ayat tidak pernah tergetar sedikit pun.
Ini adalah ciri-ciri hati kita ini sudah mulai kehilangan kelembutannya. Allah berfirman yang menunjukkan bahwasanya gunung saja itu sudah gunung saja itu terbelah ketika Allah turunkan Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini kepada suatu gunung yang sekokoh itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan mengetahui gunung itu akan menjadi takut, terbelah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Itulah permisalan contoh yang kami berikan kepada manusia. Kenapa Allah berikan contoh ini? Karena inilah yang mudah. Contoh dalam Al-Qur'an itu banyak contohnya. Tujuannya adalah supaya apa? Mudah dicontoh. Tidak banyak berteori, karena contoh itu mudah sekali untuk dipraktekkan. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu mau berpikir di situ. Sudah dikasih contoh dengan sejelas itu, tapi masih belum mau berpikir, maka kemana diri kita ini? Cobalah Nabi SAW saja itu sampai tergetar hatinya. Nabi yang sudah seperti itu, ya, itu sampai tergetar hatinya ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala li Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepadaku, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakanlah kepadaku itu Al-Qur'an. Qala faqultu ya Rasulullah. Aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Bagaimana aku bisa membacakan Al-Qur'an itu kepadamu sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku mau mendengarnya dari selain diriku. Fa qara'tun nisa, maka aku pun membaca surat An-Nisa hatta idza balagtu, ketika aku itu sudah sampai, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana ketika kami itu datangkan saksi dari setiap kelompok manusia, wa ji'na bika 'ala haula, dan kami jadikan kamu atas mereka itu sebagai saksi. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu dumu'ahu tasil, dan aku melihat air mata Rasulullah SAW sudah menetes. Inilah junjungan kita, inilah panutan kita. Bagaimana kelembutan hatinya ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu seakan-akan itu berbicara kepada diri kita sendiri. Seakan-akan semua ayat yang kita baca itu mengarah kepada pribadi kita sendiri. Makanya Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, la an aqra'a suratan min kitabillah bitadabburin wa ta'ammulin. Sungguh aku membaca satu surat dari Al-Quran dengan mentadaburinya, dengan merenunginya, ahabu ilayya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, min an aqra'al Qur'ana kamilan min ghairi tadabburin wala ta'ammulin, daripada aku itu harus membaca Al-Quran seluruhnya tapi tanpa mentadaburinya. Jadi jadikan ketika kita itu membaca Al-Quran, jangan lomba cepat-cepatan, tapi lebih kepada apa? Kita itu mentadaburi setiap ayat yang kita baca, seakan-akan itu menjadi kita itu berbicara dengan ayat tersebut, dan ayat tersebut itu mengarah kepada kita, sehingga itu pun apa? Berpengaruh kepada hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kalau mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Coba kita renungkan kepada diri kita. Hati kita ini sudah berapa lama terkunci sehingga tidak punya gerak, tidak punya sensitif lagi, tidak lembut lagi. Sehingga apa? Kita itu sulit untuk mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ketika kita membaca bukan mengarah kepada diri kita, tapi malah mengarah kepada orang lain. Ya, ini masalah muskilnya di sini malahan. Bahkan apa? Praktek tadabbur ini ya dilanjutkan oleh para sahabat. Coba kita lihat kisahnya. Ketika Nabi SAW itu sakit, ya, Nabi SAW menyuruh Abu Bakar
untuk mensolati manusia, apa yang dikatakan Aisyah. Maka Aisyah di sini mengatakan inna Abu Bakar rajulun raqiq. Sungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang yang raqiq, sangat lembut sekali hatinya. Idza qara'a, ketika dia itu membaca Al-Qur'an, ghalabahul buka. Maka tangisan itu selalu mengalahkan suaranya. Jadi seakan-akan putus untuk membaca Al-Qur'an. Saking lembutnya hati Abu Bakar. Bahkan Umar bin Khattab yang dia itu apa? Terkenal dengan kegagahannya, terkenal dengan kejantanannya. Ketika dia itu apa? Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala wa tadrifu aina. Ya. Maka air matanya pun apa? Menetes. Ya. Ini orang yang dia itu sangat kokoh, sangat pemberani. Tapi di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu memiliki hati yang sangat lembut sekali. Begitu juga dengan kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia suatu hari dia itu sholat di masjidnya. Kemudian dia pulang ke rumah dan masuk di mihrabnya. Masuk di mihrab. Mihrab ini adalah tempat untuk sholat khusus di rumah. Wa akhadha yusalli, dan dia itu apa? Mulai untuk sholat. Wa kana yaqra'u min akhiri surati Zumar, dan dia itu membaca akhir dari surat Az-Zumar. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Ketika ditiup sangkakala, maka orang yang ada di langit dan di bumi semuanya mati illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka pun bangun, ya, melihat bahwasanya mereka telah berada di akhirat. Fabaka radhiyallahu. Ya, maka di sini apa? Umar bin Abdul Aziz di sini menangis. Fa'ata ilaihi ahluhu. Maka keluarganya pun mendatanginya dan menanyakan, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu itu menangis?" Falam yujibhum. Maka di sini belum mau menjawabnya. Walamma dhahabat tilkal lailah wa ata minal ghadi sa'alu. Ya, ketika malam itu sudah berlalu, maka keesokan harinya pun ditanya kembali, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu itu menangis?" Maka di sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Tadzakkartu yaumal qiyamah." Aku mengingat akan hari kiamat, wa qisaman nasi ila qismain, dan manusia itu akan terbagi menjadi dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang akan masuk surga dan ada kelompok yang akan masuk neraka. Fama adri min ayyil qismaini akun, dan aku tidak tahu di antara dua kelompok tadi di manakah diriku ini berada. Nah, ini adalah apa? Orang-orang yang soleh, yang mana hatinya masih hidup, sehingga hatinya pun apa? Merasakan sensitif ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebab yang ketiga, ya, supaya hati kita ini lembut kembali, tadzakkurul maut, yaitu apa? Kita itu mengingat kematian. Di antara perkara yang memang bisa melunakkan hati kita dan hati kita pun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita itu mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar." Ada seorang laki-laki dari orang Ansar datang. Faqala ya Nabi Allah. Orang Ansar ini mengatakan, "Wahai Nabi Allah, man aqyasun nasi wa ahzamun nas?" Siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, dan orang yang paling ahzam, orang yang paling gigih, paling kokoh? Nabi mengatakan, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ashadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Dan orang yang paling getol untuk mempersiapkan kematian sebelum dia itu apa? Mendatanginya. Ulaika humul aqyas. Itulah orang-orang yang dia itu apa? Berakal, orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi
meninggalkan dunia dengan kemuliaannya, dan juga apa? Dia mendapatkan kemuliaan akhirat. Ini adalah orang-orang yang dia itu lembut hatinya, yaitu orang-orang yang dia itu mengingat kematian. Nabi SAW juga bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, kalau sekarang silakan kalian menziarinya. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena yang namanya kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Kenapa kita itu berani dalam maksiat? Kenapa kita itu kurang semangat dalam menjalankan ketaatan? Ya, itu semuanya karena kita itu lalai dari yang namanya kematian. Kita lupa padahal suatu hari nanti kita akan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang kita cintai, meninggalkan teman-teman kita, bahkan kita akan meninggalkan seluruh harta yang kita miliki, dan kita tidak akan menjumpai di depan kita kecuali amalan yang sudah kita kerjakan. Sungguhnya kematian ini merupakan suatu hakikat ya, yang sangat pahit sekali, yang harus kita hadapi, dan tidak akan pernah kita bisa menghindarinya. Kita nggak akan pernah bisa menghindarinya. Baik itu waktunya panjang, mau waktunya itu pendek, mau cepat maupun lama, pasti itu akan mendatangi diri kita. Ya, pasti akan mendatangi diri kita. Nabi SAW itu pernah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ya, jadilah kalian itu di dunia itu seperti kalian itu orang yang asing. Ya, kita bukan orang yang menetap di situ, tapi kita akan meninggalkannya. Aw 'abirus sabil, atau hanya orang yang dia itu sekedar menyeberang jalan, yang kita itu tidak pernah singgah di situ lama. Dari Abdullah bin Mas'ud juga, dia mengatakan nama Rasulullah SAW ala hasir. Nabi SAW itu pernah tidur di atas tikar. Faqama waqad athara fi janbihi. Lalu Nabi pun bangun, dan ternyata tikar tersebut membekas di bagian samping perutnya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, lau takhadna laka wita'an. Ya. Bagaimana kalau kami itu jadikan permadani? Kami bikinkan permadani untukmu. Maka apa yang dijawab Nabi SAW? Mali wa mali dunya. Inilah junjungan kita, inilah qudwah kita. Ya. Tidurnya pun hanya sekedar tikar. Nabi mengatakan, mali wa mali dunya. Apa urusanku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya. Tidak aku ini di dunia, keberadaanku di dunia ini melainkan seperti orang yang dia itu musafir, yang tengah berteduh di satu pohon, kemudian pergi untuk meninggalkannya kembali. Ya. Nah, itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketahuilah bahwasanya kematian itu akan mendatangi kita semuanya, akan mendatangi kita semuanya, baik yang dia itu kecil maupun yang besar, mau yang kaya maupun yang miskin, mau yang raja maupun rakyatnya, semuanya itu akan mendatanginya, dan kita semuanya pasti akan menjumpai yang namanya kematian, dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu tersebut itu sudah datang mendatangi mereka, mau mereka akhirkan, mau mereka tunda, mau mereka meskipun sesaat, itu tidak akan mereka mampu. Ya. Maka ingatlah, ya, ketika kita itu sudah mulai senang dengan yang namanya kemaksiatan, dan ketaatan sudah mulai terasa berat di hati kita, ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falaula idza balagatil hulqum, ketika kematian itu sudah sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu akan melihat nyawa itu tercabut dari jiwa kalian, dari jasad kalian, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan malaikat kami itu lebih dekat, ya, kepada orang yang meninggal tadi, minkum, daripada orang yang dia itu kalian yang mengunjungi atau melihat orang yang dia itu sedang sakaratul maut. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat malaikat yang mencabutnya. Falaula in kuntum ghaira madinin,
Ya, kalau kalian itu tidak merasa dipaksa, tidak merasa kalian itu dikuasai, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kembalikan nyawa tersebut kepada jasad kalau kalian itu benar-benar jujur terhadap apa yang kalian sangkakan. Jadi bahwasanya apa? Mau ketika nyawa itu sudah tercabut, mau kita berusaha semaksimal apapun, dokter sehebat apapun tidak akan mampu mengembalikan nyawa itu ke jasadnya. Nabi SAW juga pernah bersabda, Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Sungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai dia itu menyempurnakan waktunya tinggal di dunia ini dan dia itu menyelesaikan rizki yang tidak Allah tentukan untuknya. Ya. Ketika seorang itu sudah meninggal dunia, ya, maka dia akan berada pada tempat yang mana dia itu akan sendirian di situ. Tidak ada yang menemani sedikit pun. Bahkan orang-orang yang dia itu mengantarkannya ke kuburan, semuanya akan pergi. Nabi mengatakan, yadba'ul mayyit salasatun fayarji'u isnan. Mayit itu akan diikuti oleh 3 kelompok. Fayarji'u isnan. 2-nya akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid. Dan yang akan tersisa hanyalah 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, amalannya, semuanya akan mengikutinya ketika dia itu meninggal dunia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Namun keluarganya, hartanya itu akan kembali, tapi yang tersisa dan yang menetap bersamanya di kuburan hanya 1, yaitu hanya amalannya. Kalau kita tidak mempersiapkannya, maka sampai kapan kita akan terlalai. Inilah supaya hati kita itu lembut, bahwasanya di hadapan kita ada sesuatu yang pasti akan kita hadapi semuanya, yaitu yang namanya kematian. Berikutnya sebab yang keempat, ya, supaya hati kita itu bisa menjadi lembut kembali, yaitu tadzakkuru ahwalil qiyamah. Kita itu mengingat kengerian, kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi di hari kiamat. Ya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan orang yang pertama kali diciptakan sampai terakhir kali nanti diciptakan dalam satu tempat, baik itu wanita maupun laki-laki, dalam keadaan mereka itu tidak beralas kaki dan juga tidak berpakaian sama sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW, maka di sini Aisyah mengomentari, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Maka di sini Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ada laki-laki, ada perempuan. Tidakkah mereka ini saling melihat satu sama lain? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kondisi saat itu lebih dahsyat daripada cuma sekedar melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain, menunjukkan sangat mencekam apa yang terjadi di hari kiamat. Bukan di sana kita itu santai-santai, tapi kita akan menghadapi suatu kejadian yang mana kita itu hanya bisa memikirkan nasib kita masing-masing. Jangankan kita mau menolong Nabi saja, itu tidak akan bisa menolong orang lain, kecuali mereka semuanya hanya mengatakan nafsi, nafsi. Maka di waktu itu kita itu sendiri-sendiri, jadi tidak akan bisa kita itu saling untuk menolong satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatasy sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu merupakan suatu perkara yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di mana hari tersebut kalian akan melihat setiap wanita yang dia itu menyusui meninggalkan bayi yang disusuinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan orang yang hamil sampai keguguran. Wa taron nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia seperti kebingungan.
wa ma hum bisukara, padahal mereka itu bukan dalam keadaan yang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, itu baru permulaan. Lalu Allah di sini mengatakan dan azab Allah itu lebih pedih daripada kejadian itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazim an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kepada suatu hari di mana seorang orang tua itu enggak akan bisa menolong anaknya, bahkan anak yang dicintai itu enggak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai dunia ini menipu kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan juga orang-orang yang menipu itu menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat, kita harus mengingat kita akan menghadapi suatu kondisi pada hari kiamat di mana kita itu akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatud dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ketika hari kiamat itu sudah datang, maka di situ manusia itu sudah mulai mulai ingat apa yang telah dia kerjakan. Dia mengingat kembali apa yang sudah dia kerjakan di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara, lalu diperlihatkan neraka jahanam di depan dia. Wa amma man tagha, adapun orang yang dia itu sudah melampaui batas. Wa atharal hayatud dunya, dan dia itu mendahulukan kehidupan dunianya. Maka akhirnya fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Adapun orang yang kebalikannya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang dia itu takut dengan kedudukan Rabbnya, dan dia wanahan nafsa anil hawa, dan dia menawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ketika seseorang itu tahu kedudukan Rabbnya, dia takut sehingga dia melembutkan hatinya dan tunduk kepada Rabbnya, maka dia akan mendapatkan surga sebagai tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut seorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Semua orang itu hanya memikirkan nasibnya masing-masing, semua sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak pernah terpikirkan siapapun lagi. Maka disinilah kita itu akan dihadapkan pada kondisi ini. Maka bersiap-siaplah dengan kondisi tersebut. Ini yang akan menjadikan hati kita ini semakin lembut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima, supaya hati ini semakin lembut dan semakin sensitif dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, yaitu kathratu dzikrillah. Kita itu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang dia itu mengingat Allah dan orang yang dia itu tidak mengingat Allah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, kita tahu orang yang hidup ketika kita cubit dia akan ada sensitifnya, tapi ketika kita cubit orang yang mati, maka dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Inilah kondisi hati kita ketika kita itu mengingat Allah dan ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hati ini menjadi tenang. Ya. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang mereka itu beriman dan hati mereka itu menjadi tenang. Ya, bukan bahagia. Ya. Tapi di sini Allah mengatakan wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi tenang bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Hati kita itu bisa bahagia dengan banyak hal, dengan refreshing, dengan itu dan itu. Itu semuanya bisa membuat hati kita bahagia, tapi belum tentu menjadikan hati kita itu tenang. Karena hati yang tenang hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi
menjadi tenang. Dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan akan keutamaan, agungnya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sabaqa al-mufarridun, telah mendahului orang-orang mufarridun. Ya. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah mufarridun itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, ya, beliau menjelaskan sungguhnya apa? Innal iktsara min dzikrillah dalilun ala mahabbatil abdi li rabbih. Sesungguhnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan seorang hamba itu cinta kepada Rabb-nya. Jadi ketika hamba itu sering mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kalau seorang hamba itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun kelezatan, tidak ada satupun kenikmatan yang bisa menyimbanginya. Ketika seorang itu sudah mengingat Allah, maka tidak ada satupun di dunia ini yang lebih lezat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini itu mudah untuk kita kerjakan, mudah untuk kita lakukan dimanapun dan kondisi apapun kita, mau kita itu sakit, mau kita itu sehat, mau kita itu berkendaraan, mau kita itu berjalan, semuanya itu bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang dia itu sangat ringan sekali. Ya, sangat ringan sekali di lisan, enggak sampai 1 menit kita mengucapkannya. Tsaqilatani fil mizan, tapi itu berat sekali di timbangan pahalanya. Habibatani ilar rahman, dan yang terpenting itu sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Tidak ada 1 menit kita mengucapkannya, tapi 2 kalimat ini sudah cukup untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah, orang yang dia itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam 1 hari 100 kali, khuttat khotoyahu, dan semua dosanya itu akan dihapus berguguran, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya itu semisal buih yang ada di lautan. Tapi berikutnya sebab yang ke-6. Ya, sebab yang ke-6 untuk kita itu mengingat Allah melembutkan hati kita. Sebab yang ke-6 adalah mutala'atus siratin nabawiyah wa siyaril ulama'i was salihin. Yaitu kita itu membaca-baca sirah nabawi dan juga sejarahnya para ulama dan orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang saleh. Ya, ketika kita itu membaca kisah-kisah mereka, maka kita akan mendapatkan contoh bagaimana mereka ini hatinya lembut, bagaimana mereka itu bisa beramal. Ya. Salah satu contohnya adalah Nabi SAW ketika meninggal anaknya Ibrahim. Ya. Yang mana anaknya itu masih berusia 18 bulan. Ya. Maka Nabi SAW pun menangis. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf pun mengatakan kepadanya, wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah menangis? Faqala ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, sungguhnya tangisan itu adalah tangisan kasih sayang. Ya. Summa atba'aha bi ukhra, kemudian Nabi pun mengucapkan 1 kalimat lain. Faqala innal 'aina tadma, sesungguhnya air mata itu akan mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan, dan hati itu pun merasa sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami itu tidaklah mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna li firaqika bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, sungguhnya kami itu sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Cobalah mereka ini, ya, hati mereka ini lembut sekali. Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu. Ya.
Ya, ketika kita itu membaca kisah-kisah mereka, maka ini kita akan menjadikan diri kita itu apa? Tahu, oh bagaimana hati kita ini bisa lembut seperti mereka. Ya. Lihatlah Abu Bakar, ya. La yusmi'un nasa qira'at al-Fatihah min bukaihi. Bahkan Abu Bakar itu apa? Sampai tidak bisa apa? Membacakan Al-Fatihah kepada manusia. Karena apa? Gara-gara karena dia itu apa? Menangis. Ya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, ya. Ketika dia itu dikunjungi ketika beliau itu sakit, ya. Lalu apa? Ketika dia mendengarkan ayat, ya, mendengarkan sebagian ayat, maka beliau pun apa? Menangis, ya. Taib. Yang ketujuh adalah cara kita itu untuk melembutkan hati kita, yaitu adalah menghadiri majalisul ilm. Ya, yaitu apa? Menghadiri majlisul ilm. Ya. Ini adalah salah satu sebab, ya, supaya kita itu bisa melembutkan hati kita. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam salah satu rumah Allah yang mereka itu membaca firman Allah, mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Perhatikan di sini faedahnya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka itu as-sakinah, itu ketenangan, wa khasyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat, wa khafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarhumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya. Jadi ketika seseorang itu menghadiri majlisul ilm, ya, maka mereka akan mendapatkan apa? Sakinah. Inilah ketenangan hati yang bisa melembutkan hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dia itu lebih bertakwa. Lihatlah Umar bin Khattab ketika dia itu melihat Abu Musa al-Asy'ari, ya, maka Umar bin Khattab mengatakan zakirna rabbana ya Aba Musa, ya, wahai Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Rabb kami. Fayaqra'u indah, maka Abu Musa pun apa? Membacakan satu ayat kepada Umar bin Khattab. Lihatlah keseharian para sahabat. Mereka itu saling apa? Saling mengingatkan. Seakan-akan apa? Kehidupan mereka itu tidak lepas dari majlisul ilm. Saling mengingatkan satu sama lain. Sehingga apa? Kondisi hati mereka pun selalu lembut. Ketika mendengar ayat langsung menangis. Ketika mendengar sabda Nabi langsung tunduk. Nah, coba kita renungkan. Apakah kita itu apa? Ada perbedaan dengan itu? Ada yang salah dalam diri kita sehingga apa? Kita tidak bisa merasakan sebagaimana apa yang mereka rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang dia itu memiliki hati yang lembut dan kita itu selalu tunduk dengan sabdanya Nabi. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.